Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, kita akan membahas beberapa peranan larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Kita akan membahas tentang larutan penyangga darah. Dalam keadaan normal, darah manusia mempunyai pH berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Tapi apabila pH darah manusia di atas 7,8, maka organ tubuh manusia menjadi rusak, sehingga harus dijaga kisaran pH-nya dengan larutan penyangga. Nah, sekarang coba kita lihat larutan penyangga apa saja yang dapat mempertahankan nilai pH darah. Oke, pH tersebut akan dipertahankan oleh larutan penyangga darah, yaitu penyangga karbonat, penyangga fosfat, dan penyangga hemoglobin. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, penyangga karbonat. Penyangga karbonat berperan dalam mengontrol pH darah. Ya, tulis dulu, dia berperan dalam mengontrol pH darah. Mengontrol pH darah. Oke, ini fungsi dari penyangga karbonat. Oke, kalau kita tuliskan persamaan reaksi dari penyangga karbonat, H plus ditambah dengan HCO3- kesetimbangan H2CO3 kesetimbangan menjadi H2O plus H2O plus CO2. Oke. Nah, penyangga karbonat di sini untuk perbandingan molaritas ya. Perbandingan molaritas dari HCO3- dengan H2CO3, perbandingannya adalah 20:1. Adalah berbanding 1. Nah, perbandingan ini atau perbandingan H2CO3 dan HCO3- dengan H2CO3 ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah yang bernilai 7,4 ya. Untuk mempertahankan pH darah yang bernilai 7,4. Oke, ini fungsi dari penyangga karbonat. Penyangga fosfat adalah penyangga yang terbentuk dari campuran asam lemah ya. Penyangga yang terbentuk dari asam lemah
H2PO4- dan HPO4 dan HPO4 Oke, ini kalau untuk larutan penyangga fosfat. Kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksinya adalah persamaan reaksinya HPO42- dan H2PO H+ kesetimbangan H2PO4- plus H2O. Oke. HPO42- di sini dia akan bertindak sebagai basa jika kita bandingkan dengan H2PO42-. Oke. Ini akan bertindak sebagai basa dari H2PO4- sehingga H2PO4- di sini bertindak sebagai asam. Asamnya ya. Oke, ini penyangga fosfat. Untuk penyangga fosfat ini berada di dalam sel atau intrasel. Ya, ketika kita dapat soal nanti sebutkan penyangga dalam sel atau intrasel ya, berarti HPO42- dan H2PO4- ya. Ini berada dalam, kita tambahin dikit ya, intrasel atau berada di dalam sel. Oke, intrasel atau di dalam ya. Sel. Oke, ini kalau untuk penyangga fosfat. Nah, inilah beberapa fungsi larutan penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Fungsinya untuk menjaga pH dalam darah kita. Selain menjaga pH darah atau fungsinya dalam tubuh makhluk hidup, larutan penyangga masih banyak fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, fungsinya dalam industri. Oke, kita lihat apa saja fungsinya dalam industri. Dalam bidang industri, kita ambil contoh dalam bidang farmasi. Misalnya dalam bidang obat-obatan, ya khususnya untuk obat tetes mata. Oke, tulis dulu. Dalam bidang obat-obatan, dalam bidang obat-obatan, misalnya obat tetes mata ya. Misalnya obat tetes mata. Oke. Suasana pH obat tetes mata ini harus sesuai dengan kondisi pH manusia ya. pH obat tetes mata harus sesuai dengan pH manusia agar tidak terjadi kerusakan pada mata. Agar tidak terjadi kerusakan pada mata. Oke, ini salah satu contoh peranan larutan penyangga dalam ilmu farmasi digunakan dalam obat-obatan. Oke ya. Nah, selain obat tetes mata, ada juga penggunaan larutan penyangga dalam bidang industri adalah untuk obat suntik. Ya. Yang kedua, contohnya dalam penggunaan obat suntik. Nah, obat suntik yang akan kita gunakan adalah misal pH obat suntik ini harus disesuaikan dengan pH darah yang akan kita dengan pH darah orang yang akan kita suntik ya. Jadi obat suntik ini
pH obatnya, pH obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah, harus disesuaikan dengan pH darah manusia. Nah, manusia ya. Kenapa harus disesuaikan? Agar terhindar dari peristiwa asidosis dan alkalosis ya pada darah ya. Agar terhindar, agar tidak terjadi ya. Agar tidak terjadi peristiwa asidosis Yang kedua, dalam bidang makanan kaleng, ya khususnya untuk makanan kaleng. Nah, untuk mencegah kerusakan produk yang teroksidasi, untuk mencegah produk yang teroksidasi, mencegah ya. Produk yang teroksidasi. Selain berperan dalam bidang industri, larutan penyangga juga berfungsi dalam menjaga dan mendukung fungsi enzim ya. Berfungsi menjaga dan mendukung fungsi enzim. Oke, kita ganti pena dulu. Menjaga dan mendukung fungsi enzim dalam berbagai sistem tubuh seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem ekskresi. Oke, ini fungsi larutan penyangga. Oke, larutan penyangga dalam cara bertanam secara hidroponik ini harus disesuaikan juga dengan pH tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dan di sini larutan penyangga juga berperan penting dalam menanam secara prinsip hidroponik ya. Oke, inilah beberapa fungsi atau peranan larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugasnya, carilah beberapa fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari selain yang disebutkan ini tadi ya, sebagai referensi juga untuk kalian supaya wawasannya lebih luas lagi. Oke, sekian video pembahasan tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.